Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh dan soleha, alhamdulillah Selasa pagi ya kita ketemu lagi bersama dengan Yanda Yono. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Oke, Yanda Yono tanya dulu, apa kabar semuanya hari ini? Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, semuanya selalu dijaga oleh Allah ya, semuanya dalam keadaan yang masih beriman dan berislam kepada Allah, karena iman dan Islam inilah yang akan kita jaga, yang akan membawa kita selamat di dunia dan akhirat ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, selalu kita sampaikan salam kita, sholawat kita kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, idola kita, jangan lupa Nabi Muhammad. Oke, baik anak-anak sekalian, pagi ini Yanda Yono masih di belakang sekolah ya. Ini suasana yang sangat sejuk sekali, alhamdulillah. Ini bentar lagi turun hujan, rahmat dari Allah ya, alhamdulillah. Kita masih bersyukur tinggal di bumi yang sangat indah ini ya, di negara kita Indonesia yang sangat indah pemandangannya ya. Di sekolah kita juga ya, yang alhamdulillah lingkungannya sangat sejuk sekali. Nanti mudah-mudahan kita doain sama-sama pandemi segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi di sekolah ya. Oke, baik anak-anak. Materi kita minggu lalu adalah tentang cinta Al-Quran. Nah, ayo siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran? Jangan lupa ya, setiap hari harus membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu seperti yang Yono kemarin ya, Al-Quran itu adalah petunjuk ya, jalan kita menuju surganya Allah nanti, menuju rumah kita nanti. Kemudian Al-Quran nanti yang akan menyelamatkan kita ya di akhirat nanti, memberi syafaat. Nah, maka untuk hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas. Kalian pasti sudah tahu dong surah Al-Ikhlas, pasti sudah hafal semua. Yanda Yono yakin nggak ada yang belum hafal surat Al-Ikhlas. Yaitu gimana bunyinya surat Al-Ikhlas? Ada yang tahu? Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu namanya surah Al-Ikhlas. Walaupun di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas ya. Kalau surat yang lain, An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nasnya. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ada. Kemudian Al-Hab, tabat syada abi lahab, ada. Khusus Al-Ikhlas tidak ada. Terus kenapa namanya Al-Ikhlas? Nanti kita akan bahas sama-sama. Baik ya. Surah Al-Ikhlas itu diturunkannya di kota Mekah. Ingat ya, diturunkannya di kota Mekah. Jumlah ayatnya berapa? Kita hitung sama-sama ya. Ada berapa jumlah ayatnya sih? 1. Qul huwallahu ahad. 2. Allahus samad. 3. Lam yalid wa lam yulad. 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ada 4 ayat. Ya, ini nanti tugas Yanda Yono adalah kalian menghafal, direkam suaranya, baru dikirim ke Yanda Yono. Yanda Yono mau membacanya dengan yang bagus, yang tartil. Artinya apa? Tidak terburu-buru, bacanya tenang, sesuai dengan makhrajul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya ya. Nanti Yanda Yono akan nilai. Baik. Surat Al-Ikhlas, anak-anak, adalah surat yang ke-112. 114 itu An-Nas, 113 Al-Falaq, Al-Ikhlas 112. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Ya, karena isinya kan tidak ada Al-Ikhlasnya ya. Qul huwallahu ahad. Karena di dalamnya anak-anak sekalian berisi tentang pemurnian, kita mengikhlaskan diri kita bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, hanya Allah yang berhak kita
sembah, harus ikhlas kita. Makanya dinamakan al-ikhlas. Baik, kita artikan satu-satu ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, huwa dia, Allah ahad. Allah itu satu. Tidak mungkin Allah itu dua, apalagi tiga. Ya, Allah itu hanya satu. Ya, Allah itu satu. Tidak mungkin kalau Allah dua akan hancur dunia ini, karena keputusannya pasti berbeda-beda. Sebagaimana ya, setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Maka Allah itu hanya satu. Allah lah, qul huwallahu ahad. Allah itu esa, artinya satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allahus somad. Allah as-somad, artinya apa? Allah tempat kita bergantung. Artinya apa? Kita memohon, kita berdoa itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa minta kepada kuburan, misalnya minta kepada yang ada dalam kubur. Karena bisa, karena permintaan itu yang mengabulkan hanya Allah ya. Minta kepada pohon, ada yang minta kepada matahari ya. Ada juga yang minta kepada batu, berhala ya. Itu semuanya tidak akan dikabulkan, karena kita berdoa, kita meminta hanya kepada Allah. Allah lah tempat bergantung, Allah yang mengatur semuanya. Makanya kita minta ketergantungan kita hanya kepada Allah. Minta tolongnya hanya kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah tuh tidak punya anak. Allah dan juga tidak dilahirkan. Ya, terus bagaimana Allah itu? Ya, wallahu alam ya. Kita pengetahuan kita, Allah, kita harus yakin bahwa Allah itu tidak punya anak. Tidak mungkin Tuhan itu punya anak. Dan juga tidak dilahirkan. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Allah berbeda dengan ciptaannya. Kita cukup paham bahwa Allah tidak memiliki anak. Allah tidak pula dilahirkan. Itu yang harus kita pahami. Asal nanti kita pertanyaan pasti banyak ya. Terus gimana Allah tiba-tiba ada? Tiba-tiba, itulah Allah, hebatnya Allah ya. Nanti kalau di surga kita bisa tanya langsung kepada Allah ya. Kemudian ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun bisa menandingi Allah. Coba bayangin, siapa yang bisa menandingi kekuasaan Allah ya. Kalian lihat ciptaan Allah begitu sempurna ya, bentuk ciptaan Allah, misalnya kita manusia ini begitu sempurna, itu yang menciptakan Allah. Kemudian di sekeliling kita pohon-pohon itu yang menciptakan Allah. Tidak mungkin ada yang bisa membuat ya, sehebat manusia manapun ya, tidak ada yang sanggup menandingi Allah. Kekuasaan Allah sangat luar biasa ya. Makanya kita harus bergantung kepada Allah ya. Itu makna dari secara garis besar tentang surat Al-Ikhlas ya. Intinya adalah kita harus mengikhlaskan diri kita, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Berdoa juga kita hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada yang lain ya. Paham ya anak-anak soleh dan soleha ya. Tuhan kita adalah Allah, maka yang berhak kita sembah adalah Allah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ya, itu saja pagi hari ini yang Yandayono sampaikan tentang surat Al-Ikhlas. Ingat, tugasnya nanti kalian rekam bacaan surat Al-Ikhlas lalu kirim ke Yandayono. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.